Kalau kita hanya baik kepada orang yang baik kepada kita, apakah jasamu? Pencuri dan orang berdosa pun melakukan itu. Suster, bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang kedua. Kita diajak untuk menjadi murid-murid Kristus yang mewartakan kasih-Nya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengatur segala yang di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana proses beriman seorang murid Yesus. Dalam hal ini adalah dicontohkan dengan Andreas yang mengetahui Yesus anak domba Allah dari Yohanes, gurunya terdahulu, dan akhirnya dia tinggal bersama Yesus, dan akhirnya juga dia menyampaikan soal Yesus kepada Simon Petrus. Kurang lebih iman kita diharapkannya juga bergerak seperti itu. Kita bisa jadi tahu beriman kepada Yesus itu dari orang lain. Kalau saya karena dibaptis sejak bayi, berarti orang tua saya mengenalkan saya kepada Yesus. Dalam hal ini orang tua saya menjadi seperti Yohanes, menunjukkan ini loh sang juru selamat. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster, bruder punya orang-orang yang menunjukkan juga tentang Yesus itu kepada Anda sekalian. Tapi yang terpenting dari itu adalah setelah ditunjukkan, lalu Andreas mengikuti Yesus dan tinggal bersama Yesus. Maka itu merupakan hal yang menjadi kunci dalam iman kita. Tadi dalam kisahnya Yesus mengatakan, mari dan kamu akan melihatnya. Kita itu juga diajak oleh Yesus untuk tinggal bersama Yesus. Tentu masih ingat ya bahan masa Advent kemarin yang temanya tinggal, masih ingat enggak ya? Oh, selali. Tapi itu kan tinggal bersama Yesus dan berbuah, kan begitu kan temanya masa Advent kemarin. Paling tidak kita semua itu diajak untuk tinggal bersama dengan Yesus, semakin mengenal Yesus, berbincang-bincang dengan Tuhan. Ya tentu dengan cara ke gereja, berdoa, menyediakan waktu untuk macam-macam, untuk berbincang-bincang dengan Yesus, membaca kitab suci. Itu usaha untuk tinggal bersama Yesus. Seperti saya dikenalkan oleh orang tua, lalu berusaha mengenal lebih dalam tentang Yesus sendiri. Dan kalau kita mengenal secara mendalam Yesus, kita pasti semakin terpesona. Minimal itu pengalaman saya. Ketika semakin mengenal Yesus, kita akan bisa menemukan Yesus yang sungguh manusiawi tetapi juga ilahi. Yesus itu bisa sedih, bisa marah, bisa lapar. Kan ada tuh di kitab suci lapar. Yesus juga bisa menangis karena sedih dan lain sebagainya. Tapi juga sungguh ilahi, bisa membuat mujizat, mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang. Itu semakin mengenal tentang Yesus. Dan semakin kenal sabdanya, saya secara pribadi, minimal saya semakin menyadari bahwa Yesus ini memang lebih daripada manusia biasa. Sabdanya itu sabda yang melampaui kemanusiaan. Saya berikan contoh beberapa ya. Misalnya kalau kita membaca kitab suci ada sabda, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Ini tidak normal manusia. Kalau kita manusia biak normal itu ditampar pipi kiri, pengennya bales, nek perlu kanan kiri. Kalau perlu, nggak cuma sekali tapi 2 kali gitu loh. Itu kan kalau manusia biasa. Maka sabda Yesus itu melampaui apa yang biasa manusia. Kalau kita dibenci, normalnya manusia gimana? Bales toh. Tapi Yesus mengatakan apa? Berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Orang yang membenci kita suruh didoakan. Semoga segera bersatu dengan Bapa di surga. Mungkin doa gitu. Tentu tidak seperti itu. Tapi maksud saya, normalnya kalau kita dibenci ada rasa marah, jengkel, lalu pengen balik membenci. Tapi Yesus mengatakan tidak seperti itu. Kita harus mendoakan mereka yang membenci kita.
Kadang kita sudah merasa baik karena kita baik kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Orang yang baik kepada kita, kita balas kebaikan. Itu kan normal loh sebagai manusia. Bagi Yesus itu tidak cukup. Kalau kita hanya baik kepada orang yang baik kepada kita, apakah jasamu? Pencuri dan orang berdosa pun melakukan itu. Coba itu. Kadangkala kan dituntut lebih daripada, padahal kita itu sudah merasa baik karena baik kepada orang yang baik kepada kita. Tapi Yesus mengatakan lebih daripada itu. Kadang juga ekstrim, ekstrim sabdanya itu ekstrim, dan kalau salah dipahami bisa bahaya. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Wah, kabeh sudah nggak punya mata kalau dipahami ini. Karena semua pasti pernah disesatkan. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Kalau diterjemahkan secara harafiah bisa bahaya, tetapi lalu mengerti, oh kalau mengikuti Yesus harus sungguh-sungguh. Itu sabda-sabdanya yang bagi saya secara pribadi itu sungguh meneguhkan. Yesus ini pasti lebih daripada manusia. Tidak mungkin sabda itu, karena sabdanya itu lebih daripada manusia sendiri. Minimal saya, dan semoga Bapak Ibu juga merasakan itu. Nah, kalau sudah tinggal seperti itu, sudah semakin mengenal Yesus, tahu pribadinya, tahu sabdanya, kita diajak seperti Andreas tadi, lalu menyampaikan kepada Simon Petrus atau orang lain. Tadi kan dalam Injil begitu toh. Andreas ketemu Simon Petrus, kami telah menemukan Mesias. Kenapa? Karena Andreas saking terpesonanya pada Yesus, lalu menyampaikan kepada orang lain. Nah, ini tergantung kita nih. Kita itu tinggal bersama Yesusnya, terpesona, lalu merasa ini memang sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh imanku, sungguh-sungguh pengen menyelamatkan semua orang, atau bagaimana? Karena nanti akan menentukan apakah kita menyampaikannya kepada orang lain atau tidak. Harapannya kita seperti Andreas, menyampaikan kepada orang lain. Tentu menyampaikan itu bisa dengan perkataan, tapi juga bisa dengan perbuatan nyata. Perkataan itu ya kita menyampaikan soal Yesus, tapi yang lebih sering terjadi itu dengan perbuatan nyata. Wah, orang Katolik itu sabar-sabar ya. Wah, itu sudah kesaksian itu. Orang Katolik itu gembira terus ya, di mana-mana tertawa. Enggak tahu gembira apa. Tapi itu kesaksian. Kesaksian bisa dengan perkataan, bisa dengan kesaksian. Perkataan itu misalnya kita ditanya, "Kenapa kamu ke gereja hari Minggu?" Kita jawab apa? Saya dulu waktu kecil, "Kowe kok nang gereja hari Minggu? Kenapa kamu ke gereja hari Minggu?" Karena tidak tahu ya jawabannya, preyok, karena libur terus ke gereja. Itu dulu waktu kecil. Tapi semakin tahu, semakin mengenal, kita bisa mewartakan juga lewat perkataan itu, tapi juga dengan kesaksian. Maka para suster, bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita diajak hari ini menjadi murid yang diberitahu, seperti Andreas diberitahu oleh Yohanes, lalu menjadi pribadi yang memberitahukan Yesus kepada orang lain. Kuncinya adalah di tengah-tengah itu kita diajak untuk tinggal bersama Yesus, semakin mengenal Yesus, semakin memahami sabda-sabdanya, dan akhirnya mampu mewartakannya kepada orang lain. Mari bertanya pada diri kita masing-masing, saya berada di mana nih? Berada di orang yang masih diberitahu atau sudah mulai berproses untuk memberitahu, dan sungguhkah tinggal bersama Yesus ini menjadi hidup kita sehari-hari? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik yang belum terima komuni, yang mengikuti misa di rumah, silahkan maju ke depan layar, akan berikan berkat. Bapa yang penuh kasih, berikanlah berkat-Mu bagi anak-anak ini. Semoga Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan juga memberikan pendampingan sehingga dapat bertumbuh menjadi anak yang sungguh baik, berguna bagi gereja, keluarga, masyarakat, dan negara. Semoga berkat Tuhan melimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa.
Ya Allah, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga kami yang telah Engkau kenyangkan dengan satu roti kehidupan, Engkau jadikan sehati di dalam satu cinta ilahi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi ini, baik yang di sini maupun yang mengikuti live streaming di rumah. Dan terima kasih pula kepada para petugas, suster, bruder, lektor, juga petugas paduan suara, petugas live streaming, juga siapa saja petugas tatip yang sudah mendukung terlaksananya perayaan Ekaristi pagi ini. Semoga pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Amin.